Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPG guru tertentu tahun 2025, perkenalkan nama saya Irawati, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 2025 LPTK Universitas Kuningan dengan NIM 20252151044. Pada hari Senin 10 November 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Muhammadiyah Purin, tepatnya di kelas 5, dengan mata pelajaran IPAS, materi rantai makanan. Sekian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Yang sebelah sini sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Sudah. Sebelah sini sudah sarapan belum? Sudah. Oke, alhamdulillah ya, semuanya sehat, semuanya sudah sarapan. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin di depan. Yuk, silakan Kak Aisyah. Yang keras ya. Sultan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, terima kasih Kak Aisyah. Silakan duduk kembali di tempatnya. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan kakak-kakak berdiri ya. Silahkan berdiri dengan tegap. Sudah siap? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Dan merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali tempatnya.
Oke, sebelum Us Irang mengecek kehadiran, Us Irang mau mengecek kebersihan. Sudahkah kalian menjaga kebersihan? Sudahkah kalian menjaga kerapian? Nah, kebersihan itu sebagian dari iman. Contohnya apa kebersihan? Bangun tidur kalian? Ya, kemudian mandi, gosok gigi. Kemudian kerapian. Sudahkah kalian berangkat sekolah rapi? Sudah. Sudahkah kalian memakai seragam dengan lengkap? Pakai dasi? Pakai sabuk? Ikat pinggang? Pakai kaos kaki? Alhamdulillah, kelas 5 sudah rapi semua. Oke, selanjutnya Us Ira mau mengecek kehadiran. Ya, tunjukkan emosi kalian. Silahkan kalian mau beremosi apa pagi ini. Oke? Us Ira panggil ya. Absen nomor 1, Abdunel Zalfan Arafif. Aisyah Bilqis Konita Herdin. Aisyah ceria. Oke, ceria sekali. Aisyah Mutiara Husnisa. Ceria. Yang keras ya, sambil mengangkat tangan. Oke. Amira Elvina Apriliani. Bahagia, bahagia selalu. Arzaki Mahardika Putra. Happy. Dapat uang ya, happy ya. Oke. Arsifa Nailuna Zahwa. Bahagia selalu. Hana Khairunusa Setiawan. Tidak berangkat. Hari ini ada yang tahu Kak Hana? Oh ya, hari ini Kak Hana izin sakit ya. Temennya yang sakit kita doakan agar segera sembuh. Kemudian Husain Amar Asyabara. Semangat, semangat, oke. Lakaisha Kiandra Alaya. Senang. Senang sekali. Lukman Hakif Ayashi. Lukman, oh itu Lukman. Semangat. Selain semangat sama ceria dong, apa? Ayo. Muhammad Ahtar Mahran. Bahagia. Muhammad Danis Rizwa Karnanta. Sehat. Sehat badannya ya. Muhammad Naufal Sofiati Tanjung. Senang bersamamu. Nabila Ashila Nuraini. Senang. Nadira Aulia Safira. Bahagia. Nadira Azaria Wibowo. Happy. Nadiranya ada 2 ya. Quinsa Adara Raharjo. Senang sekali. Robiah Adawiyah. Senang. Rafif Ataris Kiswoyo. Oh iya, kamu di Mahardika ya. Sakila Hasanah Kansa. Senang. Sarlis Salsabila. Kalau Sakila Rizky Alfatin, panggilannya siapa? Al-Sakila. Oke, alhamdulillah ada temannya 1 yang tidak berangkat. Kita doakan agar segera sembuh. Oke, terima kasih atas penunjukan emosi kalian hari ini. Selanjutnya Us Ira akan mengulas mereview materi kemarin. Nah, masih ingat nggak kalian kemarin belajar tentang apa? Bagian mata dan telinga. Cakep, masih ingat. Nah, Us Ira mau tanya, sebutin saja bagian mata. Pupil, pinter, masih ingat. Kemudian bagian telinga. Gendang telinga, masih ingat sekali ya. Oke. Kalian tahu nggak? Allah itu memberi penglihatan kepada manusia. Nah, manusia diberi penglihatan, manfaatnya untuk apa? Melihat hal yang baik apa buruk? Baik. Contohnya untuk melihat hal-hal yang positif. Kalau kalian untuk melihat hal-hal yang buruk, dosa enggak?
dosa. Nah, Allah itu tidak hanya memberikan penglihatan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan. Nah, hewan diberi penglihatan itu fungsinya untuk apa? Untuk apa? Berburu, mencari makan. Nah, kalau hewan nggak bisa melihat, nggak bisa makan, nggak bisa cari makan. Nah, hari ini kita akan belajar materi makan dan dimakan. Apa itu? Rantai makanan. Oke, Usira mau bertanya. Pernahkah kalian ke sawah? Nah, di sawah itu ada hewan apa sih? Yuyu. Apalagi? Ular. Terus selain itu tikus, kodok. Nah, semua yang ada di sawah itu makanannya apa? Nah, yang kalian sebutin tadi itu makanannya padi. Nah, kita akan belajar rantai makanan ekosistem yang ada di sawah. Padi itu dimakan siapa? Tikus. Tikus dimakan ular. Terus kemudian ular dimakan elang. Nah, padi ini kedudukannya apa? Sebagai apa? Produsen. Kemudian tikus. Tikus itu memakan padi. Berarti jenis makanannya apa? Tumbuhan. Yang makan tumbuhan itu namanya siapa? Hewan yang makan tumbuhan. Herbivora. Kemudian yang makan daging itu omnivora. Contohnya harimau. Terus apa lagi? Singa, ular. Kemudian yang pemakan segalanya, jenis disebut omnivora. Nah, kira-kira yang menduduki omnivora itu siapa? Siapa? Manusia. Manusia makan daging enggak? Danis makan daging enggak? Ataris makan sayur enggak? Nah, itu yang kalian makan. Berarti kalian ini jenisnya omnivora. Pemakan segalanya. Makan daging iya, makan sayur iya. Ya. Oke. Setelah ini Usira akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke, silakan kalian bisa lihat di TV ya. Nah, rantai makanan. Nah, tujuannya apa? Kita belajar rantai makanan. Dapat menganalisis peran kelompok biotik pada rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, kenapa sih kalian belajar rantai makanan ini? Nah, biar apa? Biar kalian tahu perannya. Nah, hewan itu perannya sebagai apa? Tumbuhan itu perannya sebagai apa? Kemudian manusia itu perannya sebagai apa? Konsumen tingkat tertinggi itu siapa? Elang. Kalau itu ekosistemnya di sawah. Nah, elang itu berarti diuraikan oleh dekomposer. Nah, dekomposer itu siapa? Apa saja? Jamur, kemudian cacing, semut, belatung. Nah, itu bagian-bagian yang pembusukan. Yang membusuk-busukan itu namanya dekomposer. Ya, yang kalian sebutkan itu tadi. Kemudian mampu memberikan solusi dari masalah akibat terganggunya rantai makanan dan mampu menjaga keseimbangan dalam rantai makanan. Nah, kita itu sebagai khalifah. Khalifah itu apa? Khalifah itu makhluk pemimpin di muka bumi ini. Nah, sebagai khalifah ini kita harus menjaga keseimbangan yang ada di bumi ini. Manusia diberi akal enggak? Nah, hewan diberi akal tidak? Hewan diberi. Nah, manusia itu diberi akal, diberi pikiran. Nah, jadi manusia itu harus menjaga keseimbangan yang ada di bumi. Nah, contohnya apa? Ketika kita melihat solusinya apa kira-kira? Kalau kalian melihat rantai makanan,
rantai makanan yang bagian pembusukan itu, dekomposer yang terakhir. Kalau misalkan ada di sawah misalnya, elangnya diburu, kira-kira apa yang terjadi kalau elangnya diburu? Ya, populasi elang semakin berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Lah, elang makan apa? Makan ular. Nah, kalau elang diburu, ularnya tambah banyak karena yang makan ular tidak ada karena sudah diburu. Oke, sudah ya? Sudah paham tujuan pembelajarannya? Sudah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ice breaking dulu yuk. Masih semangat ya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Atar kurang semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita akan menyaksikan video pembelajaran materi rantai makanan. Silahkan kalian nanti simak ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiling. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora. Seperti sapi, Kelihatan nggak? kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora. Seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora. Seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, sudah ya. Kita tutup. Oke. Dari video yang tadi tayangkan, adakah yang mau bertanya? Produsen itu apa? Ya,
Kak Dewi bertanya, produsen itu apa? Ada yang mau membantu menjawab sebelum Us jawab? Ada? Produsen itu apa sih? Nah, produsen itu tumbuhan yang menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya apa? Produsen itu yang menempati siapa kalau di sawah? Padi. Kalau di gurun pasir? Kaktus. Selain kaktus, ada pohon apa lagi? Yang kalau puasa itu keluar? Kurma. Ya. Jadi kalau di sawah itu ada padi sebagai produsen. Nah, produsen itu yang menghasilkan makanannya sendiri. Kemudian, mengapa produsen itu selalu ditempati oleh tumbuhan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau menjawab? Kenapa? Karena bisa menghasilkan makanan sendiri. iya, kata Mas Ataris, karena tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri. Betul sekali, tepuk tangan. Oke. Setelah tadi kita menyaksikan video tadi, karena tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Oke. Nah, fotosintesis itu berarti yang menduduki siapa? Tumbuhan. Oke. Selanjutnya Usira akan memperlihatkan kalian PPT ya. Materi rantai makanan. Nih. Bisa dilihat kurang besar. Gini. Oke. Memahami rantai makanan. Nah, bagaimana energi ini bergerak dalam ekosistem. Apa itu rantai makanan? Siapa yang mau menjawab? Atar? Iya, benar sekali. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan. Oke, kita buka slide selanjutnya. Tuh. Apa itu rantai makanan? Urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Untuk menjelaskan bagaimana energi itu berpindah dari satu organisme ke organisme yang lain. Kemudian komponen utama rantai makanan. Ada produsen. Kemudian ada konsumen. Kemudian ada pengurai. Nah, produsen itu makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya apa tadi? Tumbuhan apa? Padi. Nah, padi itu ekosistem di sawah. Kemudian kaktus. Kalau kaktus itu ekosistem di mana? Di gurun pasir. Selain itu, pohon kurma. Kemudian konsumen. Nah, makhluk hidup yang mendapatkan energi dengan memakan makhluk hidup lain. Contohnya apa? Pemakan tumbuhan, herbivora. Kemudian pemakan daging, pemakan segalanya, omnivora. Kemudian pengurai. Nah, pengurai ini tugasnya untuk mengurai sisa-sisa makanan makhluk hidup yang mati dan mengembalikan murni ke tanah. Nah, setelah hewan itu diuraikan oleh cacing, semut, jamur, nah nanti kira-kira itu hewannya itu kembali ke tanah lagi. Jadi apa? Jadi apa? Kok fosil? Jadi pupuk toh.
Nah, itu nanti bisa menumbuhkan tumbuhan. Kemudian contohnya apa tadi? Bakteri, jamur, cacing, tanah. Oke, kemudian tingkatan konsumen, peran dalam rantai makanan. Konsumen primer. Apa itu konsumen primer? Herbivora. Nah, herbivora ini organisme yang memakan tumbuhan secara langsung. Nah, sumber energinya dari mana? Dari produsen. Kemudian konsumen sekunder, karnivora. Karnivora itu yang makan apa? Daging. Kemudian konsumen tersier yang berada di mana? Tingkat trofik yang lebih tinggi. Nah, kemudian nih, lihatkan contoh rantai makanan di berbagai ekosistem. Tadi kan Usira sudah menjelaskan ekosistem di sawah. Itu ada padi. Contohnya, padi sebagai apa tadi? Produsen. Kemudian padi dimakan tikus. Kemudian tikus dimakan ular, dimakan elang. Elang dimakan, diurai oleh bakteri atau jamur ya. Kemudian ekosistem yang ada di laut itu ada fitoplankton. Kalian tahu terumbu karang? Nah, terumbu karang itu kalau mau mencari ikan itu tidak boleh dibom. Karena apa? Bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Terumbu karangnya rusak. Akhirnya apa? Mencemari lingkungan laut, ikannya pada mati. Kemudian zooplankton itu apa? Yang memakan fitoplankton, yang nempel-nempel di terumbu karang itu loh. Nah, itu namanya zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan siapa? Ikan besar. Ikan besar dimakan hiu. Ikan yang paling besar namanya apa? Ikan paus. Nah, ikan paus dimakan siapa? Apa? Diburu oleh manusia. Nah, ketika diburu oleh manusia nanti akan mati. Nah, ketika mati itu akan diurai oleh dekomposer. Itu ya namanya ekosistem yang ada di hutan, di laut. Kemudian ekosistem yang ada di hutan. Kalian pernah melihat hutan? Pernah lewat hutan? Di hutan itu ada apa? Tumbuhan. Ada rumput. Ada tumbuhan rumput. Nah, rumput itu dimakan kancil. Kemudian kancil dimakan harimau. Nah, harimau itu menduduki konsumen yang paling tertinggi. Ya, nanti akan diuraikan oleh dekomposer. Kan? Nah, harimau kok bisa mati? Karena apa? Bisa saja diburu oleh manusia. Nah, ketika diburu nanti mati dan akan diuraikan oleh dekomposer. Sampai saat sini paham? Rantai makanan. Nah, penting. Nah, tadi kan peristiwa makan dan dimakan. Rantai makanan. Nah, ketika peristiwa makan dimakan ini ada masalah. Ketika salah satu ekosistem itu bermasalah. Kenapa bermasalah sih? Nah, pentingnya kita dalam menjaga keseimbangan dalam rantai makanan. Nah, di rantai makanan ini saling ketergantungan. Misalnya, semua makhluk hidup itu saling terikat dan saling membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup. Kemudian
dampak akibat ekosistemnya terganggu. Kalau rantai makanannya itu terganggu, apa dampaknya kira-kira? Hilangnya satu spesies dan mengganggu keseimbangan populasi lainnya secara drastis. Nah, misalnya elang makan ular, ularnya itu elangnya diburu oleh manusia. Nah, berarti kalau elangnya diburu manusia, berarti elangnya tidak bisa makan ular. Kemudian ularnya tidak bisa makan tikus. Nah, kalau tikusnya nggak ada yang mau berburu, akibatnya apa? Tikusnya banyak kan? Kalau tikusnya banyak makan padi. Nah, kalau tikusnya banyak makan padi, akibatnya yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Manusia. Karena apa? Ekosistemnya terganggu. Karena jumlah populasi tikusnya banyak, akhirnya makan padi. Nah, karena padinya dimakan tikus, akhirnya yang rugi manusia, gagal panen. Tuh. Terus kemudian pelestarian. Nah, dalam menjaga setiap komponen ekosistem ini sangat penting untuk kelangsungan hidup. Nah, makanya kita ini sebagai manusia yang diberi pikir, diberi otak oleh Allah. Nah, kita harus menjaga keseimbangan yang ada di bumi ini ya. Tugasnya siapa? Manusia. Sampai sini paham? Tuh, ya. Apa yang akan terjadi apabila pada ekosistem sawah terganggu karena adanya perburuan ular sebesar-besarnya? Seperti yang Usira tadi jelaskan, elang akan kekurangan makanan. Kemudian jumlah katak meningkat dan jumlah belalang berkurang. Nah, dari permasalahan tersebut solusinya apa? Perburuan ular dikendalikan, tidak secara besaran, tidak terganggu. Jadi keseimbangan rantainya makanan itu tidak terganggu. Sampai sini paham? Oke. Dari materi yang Usira tadi sampaikan, Usira akan menyimpulkan dari awal materi itu. Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan yang menjelaskan perpindahan energi. Kemudian komponen utama pada rantai makanan apa saja? Dibacakan Lakaisha. Produsen, menghasilkan makanan sendiri. Nah, tumbuhan ya. Kemudian yang kedua, konsumen primer siapa? Denis? Herbivora. Makan produsen ya. Jadi herbivora itu yang memakan produsen. Contohnya tikus makan padi. Kemudian konsumen sekunder apa, Ataris? Karnivora itu pemakan apa? Daging. Oke. Konsumen terier apa, Amira? Karnivora atau omnivora, pemakan segalanya. Kemudian pengurai yang bertugas untuk mengurai makanan menjadi organisme yang mati apa? Bakteri. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah. Oke ya, terima kasih sudah mendengarkan materi yang Usira sampaikan. Nah, setelah ini Usira akan membagikan LKPD. Nanti setelah Usira bagikan LKPD-nya, ketua kelas maju ya. Ini kelompoknya sudah disepakati bersama ya kemarin.
Oke, Usira bagikan. Kelompok 1. Sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, sebelum mengerjakan silahkan ketua kelompoknya maju. Oke, ayo ketua kelompoknya. Kelompok 1 siapa tadi? Ataris. Kelompok 2 Danis. Kelompok 3 Atar. Kelompok 4 Queen. Oke, silahkan kalian hadap-hadapan. Hom pimpah. Yang kalah nanti maju dulu. Wah, oke, 1, 2, 3. Hom. Kelompok 4. Sekarang 3 orang. Kelompok 3, nomor 2. Yo. Tar jangan membelakangi tar. Menang siapa? Kalah siapa? Yang kalah Ataris. Berarti yang maju nomor 3 kelompok 2. Ataris kelompok maju terakhir kelompok 1. Oke? Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan analisis kalian. Nah, ada yang mau ditanyakan? Di lembar LKPD ini, silahkan kalian tulis nama kelompok. Kemudian kalian garis itu ekosistem yang apa? Tuliskan, buatlah rantai makanan dari gambar di bawah ini. Silahkan kalian digaris ya. Kemudian tuliskan rantai makanan yang sudah kalian temukan. Oke. Kemudian yang analisis tadi kasus. Nah, kalian baca dulu. Baca dulu apa? Soal ceritanya. Ini kan ada soal cerita di sini. Kalian baca. Kemudian kalian jawab pertanyaannya. Jelaskan apa yang terjadi pada tumbuhan kurma dan laktus yang ada di daerah tersebut karena banyaknya jumlah unta yang diliarkan. Kemudian tawarkan solusinya. Sebelum kalian menjawab solusi, kalian jawab dulu yang atas, ya. Oke. Sudah bisa? Nah, ini dijawab dulu ya, Kak. Jelaskan apa yang akan terjadi pada tumbuhan kurma dan kaktus yang ada di daerah tersebut karena banyaknya jumlah unta yang diliarkan. Nah, ini jawab dulu. Kemudian kalian tawarkan solusinya ya. Jadi jawabannya itu ada 2. Yang pertama ini pertanyaan ini, yang kedua yang ini. Oke? Silahkan dikerjakan. Ayo saling bekerja kelompok. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kelompok 3. Ini kelompok 3 kan? Nah, buatlah rantai makanan dari gambar di bawah ini. Kalian ini studi kasusnya di mana? Di gurun. Nah, kalau di gurun itu ada apa? Berarti kalian produsennya siapa? Kaktus. Kemudian kaktus dimakan. Nih ya. Sesuai dengan analis studi kasusnya. Kemudian kalian baca soal cerita ini. Di daerah gurun terjadi perubahan yang sangat drastis karena pemanasan global sehingga menyebabkan tumbuhan laktus layu. Nah, kalian jelaskan apa yang terjadi pada keseimbangan rantai makanan yang ada pada gurun tersebut. Kemudian tawarkan solusinya. Jadi ada 2 jawaban ya. Silakan dibuat bersama. Kelompok lain ada yang sudah? Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 ini studi kasusnya ada di mana itu ekosistemnya? Ada di sawah. Nah, ketika ekosistem di sawah itu yang menempati produsen siapa? Padi. Nah, padi dimakan. Nah, kalian buat skema rantai makanan yang ada di ekosistem sawah.
Kemudian nanti kalian tulis konsumen tertingginya siapa. Ya. Nah, kemudian setelah itu kalian kerjakan analisis studi kasusnya. Nah, dalam lahan pertanian kalian baca dulu soal cerita. Dalam lahan pertanian ada masalah pencemaran perairan karena limbah pabrik yang mengakibatkan tanaman padi rusak serta tercemarnya lingkungan sawah yang rusak. Nah, pertanyaannya, jelaskan apa yang terjadi pada ekosistem sawah dan bagaimana keseimbangan rantai makanan yang ada di sawah tersebut. Kemudian setelah kalian menjawab pertanyaan ini, kalian berikan solusinya. Solusi kalian itu apa tentang permasalahan tersebut? Tentang masalah yang ada di sini sawah. Agar tidak mengganggu keseimbangan rantai makanan sehingga rantai makanan itu tetap terjaga. Oke, kerjakan bersama ya. Kelompok 1. Sudah belum? Oke. Studi kasusnya di mana itu? Coba dibaca. Dalam sebuah daerah terdapat masalah yang Berkaitan dengan populasi makhluk hidup yang itu berburuan elang secara besar-besaran. Pertanyaan, jelaskan apa yang akan terjadi pada rantai makanan di ekosistem sawah dan dengan kondisi burung elang yang langka. Oke, berarti itu ekosistemnya ada di sawah. Kemudian kalian buatlah skema rantai makanan ekosistem yang ada di sawah. Nah, di sawah itu yang menempati produsen siapa? Padi. Nah, padi dimakan burung kecil ya. Burung kecil dimakan ular dimakan elang. Kemudian elang diuraikan oleh cacing. Silahkan kalian tulis ya. Sudah? Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Pakai ini kelompok terakhir. Kelompok terakhir gambarnya apa? Kelompok 3. Sudah selesai semua? Sudah siap maju untuk presentasi? Tadi yang maju duluan kelompoknya siapa ya? Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, kelompok 4 maju pertama. Silahkan kelompok 4. Yuk. Kelompok 4 silakan maju. Sebelum memulai presentasi kalian salam dulu ya. Perkenalkan kelompok kalian. Oke, dari Quinsa. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian baca yang skema rantai makanan itu. Ini ekosistem di mana itu? Dilihatkan. Ekosistem di gurun. Nah, di gurun itu yang menempati produsennya siapa, Kak Quinsa? Pohon kurma. Ini loh. Pohon kurma. Pohon kurma dimakan unta dimakan singa diuraikan oleh jamur. Nah, ini baca yang keras. Karena singa adalah konsumen tertinggi, maka singa akan mati dan diuraikan oleh jamur. Nah, karena singa adalah konsumen tertinggi, maka singa akan mati dan diuraikan oleh jamur. Ya. Kemudian studi kasusnya. Baca yang keras.
Jumlah tumbuhan kurma Soalnya dulu, soal ceritanya dibaca. di daerah padang pasir ada peningkatan jumlah unta karena peternak unta banyak yang meliarkan untanya. Terus pertanyaannya? Jelaskan apa yang akan terjadi pada tumbuhan kurma dan kaktus yang ada di daerah tersebut karena banyaknya jumlah unta yang diliarkan. Tawarkan solusi agar keseimbangan rantai makanan tetap terjaga. Oke. Yang pertanyaan ini jawabannya apa? Jumlah tumbuhan kurma dan kaktus padang pasir berkurang, rantai makanan terganggu, dan tikus berkurang akibat banyak makanan yang direbutkan unta. Terus solusinya apa kira-kira? Unta dijual atau dikorbankan agar tikus bisa makan di padang pasir. Benar sekali ya. Jadi permasalahannya yang ada di sini itu di daerah padang pasir itu peningkatan jumlah unta itu besar. Karena apa? Peternak unta itu meliarkan unta-untanya. Nah, sehingga tumbuhan kurma yang ada di daerah itu banyak. Nah, jadi mengganggu keseimbangan rantai makanan. Benar, solusi yang ditawarkan unta dijual atau dikorbankan agar apa? Agar tikus itu bisa makan di padang pasir. Oke. Karena banyaknya jumlah unta, akhirnya apa? Untanya makan apa? Kalau untanya makan kaktus. Oke, sudah ya dari kelompok 4. Terima kasih. Ditutup dulu. Tepuk tangan semuanya. Beri tepuk tangan. Silakan ditutup dulu. Sekian dari Kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan duduk, Kak. Kemudian yang maju kedua kelompok berapa tadi? Kelompok 3, silahkan maju. Sebelum memulai presentasi, kalian salam dulu ya. Perkenalkan kelompok kalian. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang ekosistem pada gurun. Ekosistem di mana itu? Gurun. Di gurun. Oke, skemanya bacakan. Tuliskan rantai makanan yang sudah kalian temukan. Tuh, kaktus Kaktus dimakan, tikus gurun, Kemudian? dimakan ular, kemudian ular, ular dimakan oleh singa. sungai dimakan. Singa diuraikan oleh pengurai. Oke. Karena Singa adalah konsumen tertinggi, maka singa akan mati dan diuraikan semut dan jamur. Oke, nah, jadi di kelompok ini peristiwa rantai makanannya itu ekosistem di gurun. Nah, produsennya ada kaktus. Kaktusnya dimakan oleh tupai gurun ya. Kemudian tupai gurun dimakan oleh ular gurun. Kemudian ular gurunnya dimakan oleh singa. Singanya kemudian mati diuraikan oleh semut atau jamur. Oke. Kemudian bacakan analisis studi kasusnya. Soal ceritanya dibaca. Di daerah gurun terjadi perubahan yang sangat drastis karena pemanasan global, sehingga menyebabkan tumbuhan kaktus layu. Kemudian Pertanyaannya, jelaskan apa yang akan terjadi pada keseimbangan rantai makanan yang ada pada gurun tersebut. Jawabannya, populasi tikus gurun akan berkurang, ular gurun akan kehilangan makanannya. solusinya Tawarkan solusi kalian untuk menjaga permasalahan tersebut. Solusinya yaitu menanam atau menambah tanaman kaktus. benar sekali ya. Ada yang mau menanggapi selain solusinya menanam atau menambah tanaman kaktus? Siapa yang mau menanggapi? Kak Dewi? Nah,
Di daerah gurun itu terjadi perubahan yang sangat drastis akibat pemanasan global. Nah, sehingga menyebabkan tanaman kaktus itu layu. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi pada keseimbangan rantai makanan yang ada pada gurun tersebut? Kalau kaktusnya layu, kira-kira apa yang terjadi? Populasi apa yang akan turun? Yang akan berkurang? Tikus. Nah, kalau tikusnya kurang, akibatnya apa? Ular akan kehilangan makanannya. Nah, solusinya apa? Nah, solusi yang ditawarkan oleh kelompok 3 yaitu menanam atau menambah tanaman kaktus. Karena apa? Kaktusnya mati akibat pemanasan global. Benar sekali ya. Jadi ketika kaktusnya itu mati, layu akibat kepanasan, maka apa? Solusinya? Ya ditanam lagi kaktusnya. Oke. Sudah ya dari kelompok 3. Beri salam dulu. Beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke. Selanjutnya kelompok berapa yang maju? Nomor 3. Ayo Kak. Oke, langsung. Ayo. Oke. Ekosistemnya di mana itu? Di sawah. Di sawah. Padi dimakan siapa? Dimakan tikus. Tikus. Tikus dimakan? Ular. Ular dimakan? Elang. Elang dimakan? Cacing. Nah, karena Elang adalah konsumen tertinggi. akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh cacing. Nah, dari ekosistem ini padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, kemudian elang diuraikan oleh cacing tanah. Oke, jadi ya cacing tanah itu kedudukannya apa? Sebagai apa? Dekomposer. Kemudian analisis tadi kasusnya. Langsung pertanyaannya. Jelaskan apa yang akan terjadi pada ekosistem sawah dan bagaimana keseimbangan rantai makanan yang ada di sawah tersebut. Tawarkan. Tawarkan solusi kalian pada permasalahan tersebut agar keseimbangan rantai makanan tetap terjaga. Oke. Jawabannya, jika Jika padi rusak, tikus tidak bisa makan. Akibatnya populasi tikus akan menurun dan populasi ular akan menurun. serta Populasi elang menurun. solusinya apa? Sebaiknya Manusia membersihkan air yang tercemar agar rantai makanan tidak terancam. terancam. Oke. Dari kelompok 2, permasalahannya adalah dalam lahan pertanian ada masalah pencemaran perairan karena limbah pabrik yang mengakibatkan tanaman padi rusak serta tercemarnya lingkungan sawah. Nah, sehingga apa? Akibat limbah yang dibuang sembarangan itu dibuang di sawah, akibatnya apa? Mengakibatkan tanaman padi rusak. Kalau tanaman padi rusak, yang rugi siapa? Manusia. Nah, jika padi rusak, tikus tidak bisa makan. Akibatnya apa? Populasi tikus akan menurun dan populasi ular akan menurun serta populasi elang menurun. Ya, solusinya apa? Solusinya benar sekali. Solusinya sebaiknya manusia membersihkan air yang tercemar dan tidak membuang limbah sembarangan ke sawah. Sehingga rantai makanan akan tetap terjaga. Kalau manusia itu membuang limbah di sawah, maka ekosistem rantai makanan yang ada di sawah itu akan terancam, akan terganggu, ya. Oke, dari kelompok 2 silakan ditutup dulu. Sekian Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, beri tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir silakan, kelompok 1. Ayo. Oke, silakan dimulai. Salam dulu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Dari kelompok 1 dibacakan skemanya, skema rantai makanannya. Itu ekosistem di mana? Sawah. Di sawah. Oke, padi berarti Padi dimakan burung. burung kecil ya. Burung kecil. Burung kecil dimakan, Ular. ular dimakan elang. Elang diuraikan cacing. Oke, yang menjadi produsen siapa? Yang produsen padi. Padi. Oke, yang menduduki konsumen tertinggi? Elang. Oke, Karena elang konsumen tertinggi dan dan akan akan mati terulai oleh cacing. Oke, sekarang langsung bacakan studi kasusnya. Dalam sebuah daerah terdapat masalah yang Berkaitan dengan populasi makhluk hidup, yaitu perburuan elang secara besar-besaran. Jelaskan apa yang terjadi pada rantai makanan ekosistem sawah dengan kondisi burung elang yang langka. Tawarkan solusi agar rantai makanan dapat berjalan dengan seimbang. Apa jawabannya tadi? Jika populasi elang langka di ekosistem sawah, rantai makanan akan terganggu karena tidak ada pemangsa. Akibatnya apa? Populasi tikus dan ular meningkat, menyebabkan tanaman padi rusak. Solusinya apa? Jika ada burung elang langka, maka harus ada Perburuan pemburuan tikus dan kata secara besar-besaran. Oke, jadi di kelompok 1 ini permasalahannya populasi makhluk hidup yaitu perburuan elang. Manusia memburu elang secara besar-besaran. Nah, sehingga apa yang terjadi pada rantai makanan di ekosistem sawah dengan kondisi burung yang langka? Apa? Jika populasi elang langka di ekosistem sawah, rantai makanannya akan terganggu. Nah, karena tidak ada pemangsa. Elang itu mangsanya siapa? Elang memangsa ular. Nah, kalau elangnya diburu, yang mangsa ular tidak ada. Kemudian tikus. Tikusnya juga meningkat, menyebabkan apa? Tanaman padi rusak. Jadi apa? Ekosistem yang ada di sawah itu terganggu karena apa? Perburuan elang besar-besaran. Solusinya apa? Solusi yang ditawarkan oleh kelompok 1, jika ada burung elang yang langka, maka harus ada pemburuan tikus dan kata. Nah, kalau tidak ada yang memburu tikus, karena elangnya sudah diburu, maka apa? Tikus dan katanya diburu secara besar-besaran ya, sehingga tidak mengakibatkan tanaman padi rusak. Oke, dari kelompok 1 ini ada yang mau bertanya atau yang menanggapi? Tidak ada ya. Oke, silakan ditutup. Sekian Presentasi dari kelompok 1. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, terima kasih ya yang sudah presentasi hari ini. Oke, selanjutnya Usira akan memberikan persepsi dari materi yang Usira sampaikan tadi. Oke, tadi kita belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu berarti peristiwa makan dan dimakan. Nah, contohnya apa tadi? Yang menduduki produsen siapa? Padi. Kemudian konsumen tingkat 1
tikus. Konsumen tingkat 2, ular. Konsumen tingkat 3, elang. Nah, elang itu berarti menduduki konsumen tingkat tertinggi. Oke, sudah paham sampai sini? Oh, sepertinya sudah paham ya. Oke, tepuk 1. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana senyumanmu? Ini senyumanku. Mana tertawamu? Tertawaku. Hahaha. Oke, Usira ada soal evaluasi ya. Tadi kan kita sudah belajar ya tentang ekosistem atau rantai makanan. Nah, Usira punya LKPD ya atau evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Dibagi ya, ini berapa? 5 anak. Kalian isi. Kalian kerjakan waktunya 5 menit. Yang belum dapat siapa? Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, waktunya 5 menit. 1. Atar Mahren, kakinya di bawah. Ini ada berapa kelompok? 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Barengan. Oke, di situ ada benar atau salah. Centang kolom benar untuk pernyataan benar dan centang kolom salah bila pernyataan salah. Silahkan kalian isi evaluasinya secara mandiri ya. Lima anak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya? Belum. Setelah kalian mencentang selesai, kalian kerjakan lembar evaluasi berikutnya. Bacalah dengan teliti pernyataan di bawah ini. Tuliskan pendapatmu di bawahnya. Oke. Pada ekosistem pantai terjadi kerusakan hutan mangrove ditebangi secara liar. Hal ini tentunya berpengaruh pada rantai makanan yang ada di tepi laut. Tuliskan akibat yang terjadi karena penebangan hutan mangrove secara liar terhadap rantai makanan. Kemudian kalian tawarkan solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Sebentar, nanti dulu. Nanti dikumpulkan bersama-sama ya kalau sudah selesai. Setelah kalian yang soal evaluasi centang itu sudah selesai, kalian kerjakan berikutnya. Sudah selesai? Belum ya? Oke, 2 menit lagi. Silakan kerjakan secara mandiri. Di situ ada 2 soal ya. Yang satu itu soal studi kasus, yang kedua ada pernyataan benar atau salah.
Ya. Nggak apa-apa nanti. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai, silahkan dikumpulkan dengan ketuanya masing-masing. Oke, yuk. Silahkan bisa dikumpulkan di ketuanya masing-masing. Oke. Oke, ketuanya maju, bawa sini. Kumpulkan. Sudah selesai semua ya? Sudah. Oke, terima kasih. Atar sakitar, batu-batu. Oke, terima kasih. Sudah selesai semua. Terima kasih sudah dikerjakan. Oke, Usira akan menyimpulkan pertemuan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, rantai makanan itu adalah peristiwa proses makan dan dimakan yang menjelaskan perpindahan energi ya. Kemudian komponen utama rantai makanan itu ada produsen. Produsen itu yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Kemudian konsumen primer itu ada herbivora. Herbivora itu pemakan tumbuhan. Kemudian ada karnivora. Karnivora itu memakan daging. Herbivora pemakan tumbuhan contohnya apa? Sapi, kambing, tikus. Kemudian karnivora yang pemakan daging contohnya apa? Harimau, singa, apalagi? Buaya. Kemudian omnivora pemakan segalanya contohnya siapa? Manusia. Manusia tadi bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging. Kemudian nah, setiap komponen ini punya perannya masing-masing ya. Jadi sangat penting sekali dalam menjaga ekosistem agar apa? Keseimbangan ekosistem ini terjaga. Lah, siapa yang bertugas menjaga keseimbangan ekosistem ini? Manusia, karena yang diberi akal. Kemudian, Usma akan merefleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Ada yang mengantuk? Ada yang sakit? Atar sakit? Nah, batu-batu ya. Oke, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Bisa dipahami bersama? Bisa. Bisa paham dengan materi yang Usira sampaikan? Oke, coba Usira. Tadi peristiwa rantai makanan itu apa tadi? Peristiwa apa? Makan dan dimakan. Oke, Usira akan menyampaikan pembelajaran berikutnya. Nah, tadi kan kita sudah belajar rantai makanan. Nah, untuk pertemuan besok kita akan belajar tentang magnet, listrik, dan teknologi dalam kehidupan. Nah, apa sih kegunaannya magnet? Kita akan belajar kegunaannya magnet. Kemudian energi listrik. Kemudian teknologi dalam kehidupan. Nah, besok pada materi selanjutnya kita akan mempelajari magnet listrik. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas persepsinya hari ini, atas antusiasnya hari ini dari Usira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya.